Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Aiman. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Hasan Riau, Prodi Peternakan dengan NIM 12080110896. Perkenalkan, nama saya Sofia Hasanah Saragi. Saya dari Universitas Islam Sultan Syarif Qasim Riau, Prodi Peternakan, NIM 12080124198. Nama saya Muhammad Suhud dari Universitas Islam Sultan Syarif Qasim Riau dari kelas PC. NIM saya 12080132556. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nisa Reni, NIM 12080125907 dari Prodi Peternakan. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Apa itu Pancasila? Pengertian Pancasila oleh beberapa ahli adalah: yang pertama yaitu menurut Notonegoro. Menurut Notonegoro, Pancasila adalah dasar falsafah bagi bangsa Indonesia, sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia yang diharapkan menjadi pandangan bagi bangsa dan negara Indonesia sebagai alat pemersatu, sebagai lambang persatuan dan kesatuan, dan sebagai pertahanan bagi bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu menurut Muhammad Yamin. Pancasila itu berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti asas, dasar, ataupun sendi, atau pengaturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Sehingga menurutnya Pancasila adalah 5 dasar yang berisi pedoman dalam bertingkah laku yang penting dan baik. Dan yang ketiga yaitu menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa dari bangsa negara Indonesia yang telah turun-temurun sekian abad lamanya terpendam dan bisu oleh kebudayaan Barat. Sehingga pengertian Pancasila menurut Insinyur Soekarno lebih luas, tak hanya sebagai dasar falsafah negara, tetapi juga dasar falsafah bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dasar itu berarti alas, fondasi, dan pokok atau pangkal suatu pendapat, ajaran atau aturan. Jadi, ketika kita menghubungkan dengan negara, kata dasar itu bisa kita pahami sebagai pedoman dalam pengaturan kehidupan penyelenggara ketatanegaraan yang mencakup dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan demikian, dasar negara yang menjadi landasan hidup bernegara harus dimiliki tiap negara. Tanpa dasar negara, suatu negara tidak akan memiliki arah dan tujuan yang jelas. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yaitu yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup. Pandangan hidup merupakan cara pandangan pedoman dan arahan bagi seseorang untuk memandang diri sendiri dan menentukan kehidupannya. Dan yang kedua adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepribadian adalah sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang membedakannya dari orang atau bangsa lain. Adapun kepribadian bangsa adalah ciri-ciri watak yang menonjol dan yang banyak suatu kesatuan nasional dan kepribadian nasional. Dan yang ketiga adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Perjanjian luhur bangsa Indonesia muncul dalam pidato kenegaraan Presiden Soekarno di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong pada tanggal 16 Agustus 1967. Dan yang selanjutnya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pancasila dijadikan sumber dari segala aturan hukum perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai ideologi nasional.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi berarti cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Pancasila adalah ideologi bangsa sehingga dipandang sebagai suatu perenungan atau pemikiran bangsa Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi adalah proses suatu masuknya ke ruang lingkup dunia. Dalam globalisasi ada hal yang ingin dilampaui, yaitu batas sehingga berbagai keuntungan dapat diperoleh. Namun, globalisasi membawa dampak bagi masyarakat baik positif maupun negatif. Sejatinya hal-hal tersebut Pancasila adalah jawabannya. Yang pertama yaitu sebagai identitas bangsa, yang kedua yaitu sebagai pertentangan dan ketegangan sosial, yang ketiga memberi arah tujuan sebagai pendorong upaya tujuan bangsa, yang keempat yaitu pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan negara, yang kelima yaitu pemersatu bangsa dan negara. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR GR 9 Juni 1966 yang menandaskan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan didapatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Inilah sifat dasar Pancasila yang pertama dan utama, yakni sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila yang terkandung dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PKI yang telah dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka.